Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Margarita Wea dengan NIM 6670210047 dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang fenomena anti partai. Partai politik merupakan lembaga atau organisasi yang terlibat dalam proses politik suatu negara. Mereka memiliki peran dan fungsi dalam mewakili kepentingan politik, membentuk kebijakan, serta berpartisipasi dalam pemilihan umum dan pemerintahan. Tetapi terkadang ada saja fenomena-fenomena yang menggambarkan adanya ketidakpercayaan pada partai politik atau biasa disebut sebagai anti partai. Fenomena ini terjadi diakibatkan oleh adanya kekecewaan dari publik terhadap partai politik yang memicu rasa ketidakpercayaan. Alasan yang memicu hadirnya fenomena anti partai diantaranya adalah karena terjadinya korupsi yang merajalela, janji yang tidak terpenuhi, hilangnya relevansi partai, kurangnya transparansi, adanya konflik kepentingan, serta polaritas politik. Salah satu contoh fenomena anti partai yang terjadi di Indonesia adalah gerakan golput. Fenomena golput merupakan singkatan dari golongan putih atau tidak memilih. Juga dapat dianggap sebagai bentuk reaksi anti partai. Sebagian warga memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan umum sebagai bentuk protes terhadap partai politik yang dianggap tidak mewakili kepentingan mereka atau sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada. Di Eropa sendiri mereka terdapat gerakan anti partai, yaitu adanya ketidakpercayaan terhadap partai politik tradisional. Seperti yang terjadi di Prancis, terdapat beberapa gerakan atau kelompok yang dapat dikategorikan sebagai gerakan anti partai atau anti establishment. Salah satu contoh gerakan tersebut adalah gerakan kuning atau Mouvement des Gilets Jaunes yang muncul pada akhir tahun 2018. Gerakan kuning awalnya dimulai sebagai protes terhadap kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup yang tinggi. Namun gerakan ini kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dengan tuntutan yang mencakup ketidakpuasan terhadap pemerintah, sistem politik, dan partai politik yang dianggap tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Terdapat juga gerakan anti partai yang terjadi di Thailand, yaitu yang pertama gerakan oposisi massal. Hal ini terjadi ketika sejumlah besar orang di negara tersebut mengorganisir protes atau demonstrasi untuk menentang partai politik atau pemerintah yang sudah ada. Yang kedua adalah gerakan boikot pemilu. Sejumlah kelompok atau individu menyerukan boikot terhadap pemilihan umum atau menolak memberikan suara mereka sebagai bentuk protes terhadap sistem politik atau partai tertentu. Yang ketiga, kampanye difamasi. Kelompok-kelompok atau individu dapat meluncurkan kampanye difamasi melalui media sosial atau saluran komunikasi lainnya untuk merusak reputasi partai politik tertentu atau tokoh politik yang terkait dengan partai tersebut. Yang keempat, serangan fisik atau ancaman. Dalam kasus yang lebih ekstrim, fenomena anti partai dapat mencakup serangan fisik terhadap kantor partai politik atau anggota partai atau ancaman serius terhadap mereka. Selanjutnya adalah gerakan yang terjadi di Italia, yaitu gerakan Beppe Grillo dan gerakan 5 bintang Movimento 5 Stelle atau M5S. Gerakan ini didirikan oleh komedian Beppe Grillo pada tahun 2009. Gerakan ini menentang partai politik tradisional dan menekankan pada partisipasi langsung warga dalam proses pengembalian keputusan. Mereka mengkritik korupsi politik dan menawarkan alternatif politik yang dianggap lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Yang kedua adalah Liga Utara atau Liga Nord. Partai ini awalnya berfokus pada kepentingan daerah utara Italia, tetapi telah mengadopsi anti-imigran dan nasionalis yang lebih luas. Mereka menentang partai nasionalis dan pusat dan mempromosikan otonomi regional serta penolakan terhadap sentralisasi kekuasaan di Roma. Yang ketiga adalah Fratelli d'Italia atau FDI. Partai ini memiliki pandangan konservatif dan nasionalis. Mereka menentang partai-partai yang dianggap terlalu liberal dan pro-Eropa dan menekankan pentingnya identitas Italia dan warisan budaya. FDI juga menekankan penolakan terhadap imigrasi yang tidak terkontrol. Yang keempat adalah gerakan Forza Italia yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Italia, yaitu Silvio Berlusconi, di mana Forza Italia ini adalah partai kanan tengah yang menentang partai kanan
partai-partai kiri yang mempromosikan pemulihan ekonomi dan stabilitas politik di Italia. Meskipun partai ini mengalami beberapa perubahan dan tantangan sejak pendiriannya pada tahun 1994, mereka tetap memiliki basis pengikut yang signifikan. Selanjutnya adalah gerakan anti partai yang terjadi di Amerika. Yang pertama adalah gerakan Tea Party. Pada tahun 2010-an, gerakan Tea Party muncul sebagai gerakan politik yang menentang partai tradisional, terutama Partai Demokrat dan Partai Republik yang dianggap terlalu liberal atau terlalu konservatif. Mereka menekankan pengurangan pengeluaran pemerintah, pembatasan kekuasaan federal, dan peningkatan kebebasan individual. Yang kedua adalah gerakan Occupy Wall Street. Gerakan ini bermula pada tahun 2011 dan menentang ketidaksetaraan ekonomi, korupsi korporat, dan pengaruh uang dalam politik. Mereka menyoroti kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin serta mengkritik partai-partai politik yang dianggap mewakili kepentingan korporat dan elit. Yang ketiga adalah gerakan Black Lives Matter atau BLM. BLM ini muncul sebagai gerakan aktivis yang menentang ketidakadilan ras dan kekerasan polisi terhadap warga Afrika Amerikan. Meskipun BLM merupakan partai politik, gerakan ini secara aktif terlihat dalam isu politik dan menekankan perlunya perubahan sistemik untuk melawan rasisme yang sistemik. Yang keempat, gerakan Bernie Sanders atau Justice Democrats. Gerakan ini mencoba mengubah Partai Demokrat dari dalam dengan menentang pengaruh uang dalam politik dan mendorong agenda progresif seperti pembaruan sistem kesehatan, peningkatan upah minimum, dan pengurangan ketidakstabilan. Sekian pemaparan materi saya terkait dengan fenomena anti partai. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa kembali.